Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi saya, dan yang saya hormati kepada Bapak Jati Barok selaku dosen Seminar dan Bakat. Oke, baik. Di sini saya akan mengungkapkan hasil dari observasi saya terhadap kepada olahraga bulu tangkis. Sebelumnya saya mengambil datanya dari kelas 6 SD dan judulnya keterampilan forehand pada pemain bulu tangkis SD. Tujuannya yaitu untuk mengetahui keterampilan pukulan forehand pada siswa kelas 6. Jadi saya observasinya dari laki-laki dan perempuan, yang totalnya ada 30 anak. Oke. Sini ada definisi dan tujuan tes forehand. Keterampilan forehand ialah kemampuan melakukan pukulan forehand secara efektif dan akurat. Tujuannya tes mengukur kemampuan pemain dalam melakukan pukulan forehand dengan cara diberikan. Alatnya itu shuttlecock dan raket. Jadi anak-anak suruh bawa raket, dan kalau kok kita sediakan. Nah, ini datanya data makanya terus. Oke, di sini ada tes hasil tes forehand. Jumlah siswanya itu 30 siswa. Dan rata-ratanya 77,53, simpangan bakunya 1,55, dan variannya 2,40. Di sini ada kategorinya, yaitu baik sekali frekuensinya yaitu 5, presentasinya 17%, dan baik sekali yaitu 7 orang dan 23%, presentasinya, dan cukup itu 12 orang dan dengan presentasi 40%, dan kurang 17 dari kurang itu 5 orang dengan presentasi 17%, dan kurang sekali yaitu 1 orang dengan frekuensi 3%, sehingga 30 orang dan 100%. Tadi itu tadi. Jadi saya tuh mengajar siswa itu dengan cara forehand itu dengan cara memantulkan shuttlecock, dan anak itu berjalan. Jadi begini, dipantulkan terus Kasadun. dengan bolak-balik ke lapangan. Jadi anak-anak itu dipantulkan begini terus bisa berjalan melewati lapangan dan balik lagi, dan hitungnya berapa kali jatuh shuttlecock itu. Dan di sini ada distribusi frekuensi, yaitu baik sekalinya 5 atau 17%, baiknya 7 atau 23%, cukupnya 12 atau 40%, kurangnya 5 17%, kurang sekalinya 1 atau 3%. Dan sini ada frekuensinya, baik sekali itu ada 5%, dan baik itu 7% dan 12, dan presentasinya di sini ada baik sekali 17% yang tadi sudah saya sebutkan, baiknya 23%, cukupnya 40%, dan kurang 17%, dan kurang sekali 1%. Yang kurang sekali itu anak itu seperti apa ya, kayak dia itu fisiknya lemah, jadi begini aja dia bahasa ininya apa ya, Keplek. jadi itu jatuh lagi, baru sebentar jatuh lagi kayak gitu. Dan yang baik sekali itu yang dia bisa shuttlecock itu yang dimantulkan tidak nggak jatuh gitu dari pantulannya, dan satu kali sedikit itu satu kali jatuh shuttlecock itu sudah termasuk sebenarnya baik. Dan baik 7% itu kalau yang jatuhnya 3 sampai 5 gitu, karena jarak lapangannya itu lumayan lebar, lumayan panjang ya. Dan yang cukup itu yang baru itu langsung jatuh kayak gitu. Saya yang dari 6 sampai ke 8 jatuhan itu kategori cukup. Kurangnya yaitu yang
ini untuk tes minatnya, jumlah pertanyaannya saya ajukan 21 pertanyaan dan dari 30 siswa soal penilaiannya yaitu yang selalu yaitu 4 poin dan yang sering 3 poin dan kadang-kadang 2 poin dan tidak pernah lebih 1 poin. Nah ini saya sebutkan saat ini yang per pertanyaan lagi terus ini yang satu pertanyaan pertanyaan yaitu seringkalinya ada yang pilih 5 dan kadang-kadangnya ada yang pilih 17 dan tidak pernahnya dari 8 dan dengan jumlah 30 orang benar. Dan ini pertanyaan yang kedua seringkalinya 8 kadang-kadangnya 17 kadang-kadangnya 5 dan sebelumnya isinya ada 21 pertanyaan dan terjawab semua dan ada jumlahnya pas 30 terus pertanyaan nah ini juga apa namanya pilihan pertanyaannya ya. Ini pertanyaan bisa kelihatan ya. Saya coba misalnya Mikaela ada di milih 3 berarti kan tadi poinnya apa tuh baik. Terus Mas Adit, nah ini ada datanya hasil tes kemarin menunjukkan mayoritas siswa berada pada kategori cukup baik, cukup hingga baik. Hasil tes ini menunjukkan sebagian besar siswa memiliki minat tinggi terhadap olahraga bulu tangkis. Kesimpulannya itu instrumen ini digunakan untuk mengukur keterampilan, perolehan dan minat siswa SDN 3 mayoritas siswa memiliki kemampuan yang cukup baik dan minat yang tinggi. Pada dasarnya siswa memiliki tingkat minat yang tinggi. Siswa-siswinya hanya sekedar menyukai olahraga dan tidak mau mempraktekannya karena kebiasaan di lingkungan rumah yang jarang memainkan olahraga bulu tangkis. Cenderung khususnya siswa laki-laki di rumahnya yang sering hanya memainkan sepak bola dan perempuan yang biasanya berdiam di rumah, mager. Perempuan biasanya mager terus. Dan sini untuk kategori baik sekali 17% untuk 5 anak ini gabungan siswa berbakat alami dan siswa yang memberikan upaya ekstra dalam latihan. Jadi seperti dari kecil itu udah biasa untuk bermain bulu tangkis sehingga tangannya tuh udah beda tangan yang biasa main bulu tangkis dan tidak main bulu tangkis itu kaku gitu ya. Dan ini untuk kategori baik 23% untuk 7 anak ini dikarenakan mereka menyukai permainan bulu tangkis dan sering memainkan di lingkungan rumah bersama teman-temannya. Dan untuk kategori cukup 40% untuk 12 anak ini dikarenakan masih terbawa lingkungan sekitarnya, teman-teman di sekolahnya dan musim-musiman. Apalagi musim bulu tangkis ya, bulu tangkis terus. Untuk kategori orang 17%, untuk 5 anak ini dikarenakan jaraknya bermain badminton baik di rumah maupun di sekolah dan karena tidak terlalu bisa bersama. Makanya tidak terlalu sering memainkan badminton. Dan untuk kategori kurang sekali yaitu 3% untuk satu anak itu anak fisik yang lemah dan susah berbaur dengan teman-teman karena ini mudah menangis oleh karena itu dia belum bisa